Saudaraku sekalian, kalau Tuhan berjanji beserta kita senantiasa, dan Ia yang memberikan kita meterai Roh Kudus, mestinya kita selalu ada komunikasi dengan Dia. Seharusnya hal mendengar suara Allah itu bukan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan anak-anak Allah. Itu kewajaran, itu kenormalan, saudara. Jadi kalau orang berkata, aku mendengar suara Tuhan, itu hal yang normal. Memang begitu seharusnya. Sebagaimana seorang anak kalau punya orang tua, lalu anak itu berkata, saya baru saja bicara-bicara atau ngobrol atau diskusi dengan papa saya. Itu wajar. Kita tidak bisa berkata, wah istimewa ya kamu bisa bicara dengan papa kamu. Wah luar biasa ya, kamu bisa ngobrol dengan papa kamu. Itu suatu kenormalan, kewajaran anak bisa berbicara kepada bapak. Mestinya demikian pula kita dengan Tuhan, saudara. Bukan sesuatu yang istimewa, tetapi satu kenormalan. Justru kalau seseorang tidak berdialog, tidak diskusi, tidak ada percakapan dengan Allah, ada yang salah dalam hidupnya. Itu invalid. Pasti ini tidak benar, saudara. Nah, coba. Apakah saudara mengalami percakapan itu? Apakah benar ada dialog antara saudara dengan Allah secara interaktif, timbal balik, bukan monolog, kitanya yang ngomong terus, tapi kita tidak pernah mendengar suaranya. Saudara, saya bertahun-tahun belajar mengenai hal ini. Benar-benar bertahun-tahun. Tadi ada satu lagu yang sebenarnya ya hampir saya nyanyikan, tapi tidak. Lagu itu berbunyi, ku rindu selalu mendengar suaramu, ya. Ku rindu selalu mendengar suaramu. Begitu. Roh Kudus berikan hati peka. Begitu kira-kira, saudara. Agar ku pahami kehendakmu dan turuti rencanamu. Mengapa tidak ada dialog, tidak ada diskusi dengan Allah? Mengapa? Sebab nurani kita ternyata sudah menjadi tuli, saudara. Kita tidak bisa mendengar suaranya. Dan Allah tidak memaksakan itu. Seringkali Tuhan memakai peristiwa-peristiwa hidup menjadi sarana Allah berbicara kepada kita. Itu pun juga sering tidak disadari. Mata pengertian seseorang buta terhadap apa maksud-maksud Allah di balik peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Pertanyaannya, mengapa kita menjadi tuli? Mengapa mata pengertian kita menjadi buta, saudara? Jawabnya satu,
Karena kita tidak hidup benar-benar bersih di hadapan Allah. Kita tidak benar-benar hidup bersih. Kemarin sore menjelang malam saya merenungkan hal ini dan itu terus saya bawa sampai di pembaringan dan kemudian saya tidak bisa tidak merasa nyaman tidur, saya bangun lagi dan saya ya belum tidur, saya kemudian berdoa dan mengarang satu lagu. Ya saudara, mengenai hal ini. Mengapa kita menjadi tuli dan mata pengertian kita buta karena hidup kita tidak bersih? Ketika hidup kita tidak bersih, nurani kita itu menjadi gelap. Ya, telinga rohani kita tuli, mata pengertian kita menjadi buta. Nurani kita gelap. Di dalam Mazmur 66 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, jika aku menyukai pelanggaran ya, di dalam diriku, maka Allah tidak mendengar. Oleh sebab itu saudaraku, kita mau benar-benar bersih-bersih dari perasaan sakit hati, ya, kepahitan, bitterness, grudge, sakit hati saudaraku. Ya saudara. Hatred, kebencian. Kita harus buang semua. Mungkin ada yang berkata, Bapak bicara gampang, prakteknya itu sulit Pak. Oh saya juga tahu, prakteknya sulit. Saudara mungkin berkata, Bapak sih gak ngerasain apa yang saya rasakan. Loh, saya juga merasakan hal-hal semacam itu saudara. Benar, dan belum tentu persoalan saudara lebih besar dari saya. Tetapi tidak ada pilihan kalau kita mau memiliki nurani yang bisa mendengar suara Roh Kudus setiap saat. Hati kita harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada kejahatan. Bahkan tidak boleh ada niat-niat tertentu yang Tuhan tidak kehendaki atau belum tentu Tuhan kehendaki. Mau beli barang apa, mau pergi kemana, harus dirundingkan dengan Allah. Apalagi itu pilihan soal jodoh dan lain sebagainya. Tentu kita tidak boleh berpikir kotor. Pikiran najis, pikiran cabul, pikiran purno. Makanya kalau orang terikat dengan pornografi, wah itu mata hatinya pasti gelap. Telinga rohaninya pasti tuli. Dia pasti tidak mendengar suara roh. Melihat sesuatu yang tidak pantas itu merusak pikiran kita. Termasuk percakapan-percakapan yang tidak kudus dengan orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Kita bisa ikut-ikutan dan kita terdistrak, terdirusak pikiran kita oleh hal-hal itu. Saudara jangan mental block. Mendengar kalimat hidup suci, saudara sudah merasa resisten, fobi, atau apapun namanya. Jangan. Kesucian itu natural, saudara. Dan kita latih. Waktu di meja makan, lalu ada orang membicarakan, ada teman membicarakan orang lain. Saudara tidak perlu ikut-ikut, diam. Itu kesucian. Waktu Anda berkendara mobil, orang potong jalan saudara, nggak usah marah, itu kesucian.
Ketika saudara tiba-tiba di gadgetnya ada gambar yang tidak senonoh, hapus saja, jangan dilihat. Apalagi nyari-nyari gambar yang tidak senonoh. Jelas itu membuat saudara binasa. Kesucian itu natural, saudara. Kalau saudara punya utang, ya bayar. Kalau belum bisa, ya beritahu bahwa saudara belum bisa bayar. Itu kesucian. Saudara melihat orang yang membutuhkan pertolongan, saudara tolong, itu kesucian. Saudara tidak menolong, saudara bersalah kepada Tuhan. Dan banyak lagi dan Roh Kudus akan tolong saudara. Natural. Sampai pikiran kita bersih benar-benar. Baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Ayo kita berlatih. Dari menit ke menit, dari detik ke detik untuk berjalan di dalam kesucian ini. Untuk berjalan di dalam kekudusan. Kesucian, kekudusan itu sebuah keniscayaan. Kita bisa mencapainya. Dan itu adalah prestasi yang tertinggi, termulia, teragung yang menjadi harta abadi kita. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.